Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema aman dalam naungan sayapnya. Dan ayat yang mendasarinya diambil dari Matius pasal ke-23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh diperkenankan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi atau apa yang saudara bayangkan ketika saudara mendengar kata chicken wing? Wah, itu makanan yang enak gitu ya. Apalagi misalnya kalau digoreng tepung, garing dan diberi bumbu. Nah, tapi bukan chicken wing itu yang hendak saya bagikan. Tapi chicken wing atau sayap induk ayam yang ada dalam perumpamaan Yesus tentang perasaan Tuhan terhadap umatnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sayap merupakan gambaran perlindungan Tuhan. Sehingga kalau berlindung di dalam sayap, maka umat bisa merasakan aman. Nah, saudara tentu pernah mendengar cerita tentang seekor induk ayam yang mati terbakar. Dan ketika dibalik, ternyata di balik sayapnya ada anak-anak ayam yang masih hidup. Induk ayam rela memberikan dirinya, dia berkorban demi keselamatan anak-anaknya. Gambaran itu pula yang kita bisa lihat dalam diri Tuhan Yesus. Bukankah dia juga rela mati berkorban demi keselamatan umat manusia? Nah, tapi saudara-saudara yang perlu kita renungkan, apakah kita termasuk anak-anak ayam yang masuk ke dalam sayap induknya? Dikatakan di sini kan dikumpulkan, tapi mereka tidak mau. Nah, rupanya itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Benar bangsa Israel masih beribadah, masih mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Tapi selain itu mereka juga mengharapkan perlindungan dari tempat lain. Entah dari dewa bangsa-bangsa lain, entah dari hal-hal materi seperti uang dan lain sebagainya, itu mereka lakukan. Sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan ketidakadilan di antara bangsanya sendiri. Mereka merampas hak anak yatim maupun juga janda. Bahkan kita pernah dengar dalam firman Tuhan, mereka bisa kong kali kong antara imam dengan pedagang di sana, sehingga Yesus marah dan membalikkan dagangan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk uang. Nah, saudara, apa yang menjadi masalah mereka? Mereka berpikir bahwa dengan uang ini mereka terlindungi hidupnya, terlindungi kesejahteraannya, mereka bisa menikmatinya. Mereka lupa bahwa sebetulnya perlindungan sejati di mana kita bisa merasa aman hanya dalam sayapnya. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita perhatikan kehidupan kita. Jangan-jangan kita mengalami hal yang sama dengan bangsa Israel pada saat itu. Kita menggantungkan perlindungan kita kepada uang, kepada materi, atau mungkin kepada orang-orang yang berkuasa yang kita anggap dia bisa menentukan kesejahteraan kehidupan kita. Entah itu bos kita atau mungkin customer kita, sehingga kita tidak segan-segan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita pikir kalau kita mengandalkan hal tersebut, kita bisa merasa aman,
hidupnya sejahtera dalam kelindungannya. Tapi justru sebenarnya yang terjadi, kita bisa masuk ke dalam bahaya karena kita keluar dari sayap perlindungan Tuhan. Kita tidak benar-benar percaya bahwa hanya dalam sayap Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita bisa merasakan aman. Kita tidak benar-benar percaya bahwa dengan tetap melakukan tindakan sesuai firman-Nya, itu akan membuat kita aman. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka yang perlu kita lakukan, kita perlu bertobat. Kembali lihat lagi, apakah kita benar-benar sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Kita uji diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita masuk ke dalam sayap perlindungan Tuhan. Tentu saja dengan mendengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan, untuk menolong kita, mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Dan tetap setialah dalam melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun jika kami baik secara sadar maupun tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi Engkau. Kami melakukannya karena kami khawatir, takut, atau bahkan hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu kami. Ingatkan kami, ajar kami, dan tolong kami ya Roh Kudus, untuk tetap taat dan setia dalam menjalankan firman-Mu. Lingkupi dan lindungi kami dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan, karena itulah yang kami perlukan. Karena di dalamnya kami bisa merasakan aman dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.